Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul birokrasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Andini, yang kedua Dipa Ananta, yang ketiga Marini, dan yang keempat Nanda Afria. Materi akan dijelaskan oleh Nanda Afria. Pada Nanda kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Disfungsi birokrasi. Contoh fenomena yang menggambarkan disfungsi birokrasi. Belusukan menjadi tren akhir-akhir ini. Dalam pemahaman bahasa, belusukan adalah terminologi dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berarti keluar masuk tempat-tempat kecil. Dalam suatu pemahaman politik, belusukan lebih merujuk pada pendekatan langsung kepada konstituen atau konstituen potensial. Fenomena ini tentunya bukanlah sebuah fenomena baru, bahkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto juga pernah melakukan hal yang sama di zaman mereka. Yang membedakan fenomena belusukan model Jokowi dengan dua nama sebelumnya adalah Jokowi langsung memberikan aksi atas laporan warganya dan kalau perlu mencopot pejabat yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Sebuah aksi yang jarang sekali kita temui di masa Orde Baru. Dalam hal ini, belusukan Jokowi menyiratkan dua konsep dalam politik, yaitu partisipasi publik dan distorsi organisasi birokrasi. Apa keterkaitan dua hal itu dengan belusukan? Belusukan adalah bentuk pengecekan atau cross-check atas apa yang selama ini dilaksanakan oleh birokrasi dan organisasi pemerintah, sekaligus mencari input baru dalam operasi perbaikan sistem politik. Belusukan sekaligus membuka sumbatan atau bottleneck yang selama ini sering dikeluh oleh warga. Akuntabilitas yang lemah, tidak adanya transparansi, dan lamanya respon atas komplain adalah wujud dari bottleneck tersebut. Dengan belusukan, semua akan terbuka secara gamblang. Apa masalah yang ada, bagaimana kemungkinan penyelesaiannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Di negara maju, tanpa belusukan pun birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik. Jarang sekali ditemui penyelewengan secara personal. Lebih-lebih secara sistematis di Indonesia, reformasi birokrasi adalah salah satu cita-cita reformasi yang dilakukan yang harus diwujudkan. Belusukan bisa menjadi fenomena reformasi birokrasi kekinian yang perlu diberi telaah mendalam, diberi kritik yang membangun, dan tentu saja disumbang dengan ide-ide perbaikan di dalamnya. Jangan sampai setelah belusukan tidak ada, organisasi birokrasi kembali mengalami disfungsi. Tipe ideal birokrasi menurut Weber. 1. Otoritas tradisional. Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang kini masih berlaku. Yang kedua, otoritas karismatik. Otoritas ini timbul karena penghambatan seseorang kepada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri dan sifat pribadi yang lain yang amat menonjol. Otoritas rasional. Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi, impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan manusia melaksanakan otoritas hanya dengan loyalitas formal pimpinannya dan hanya dalam jangkauan otoritas kantornya. Apakah tipe menurut Weber tersebut masih dapat ditemukan? Jawabannya ya. Sebagaimana otoritas tradisional yang dimaksud oleh Weber masih dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya, penerapan otoritas tradisional pada masa pemerintahan Soeharto, di mana semua rakyat harus patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada masa Orde Baru. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.